Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Kalijaga. Saya Teguh Supriyanto. Saya Anita Raningsih. Kami di sini ingin menjelaskan soal dan pembahasan terkait apa? Materi ikatan kimia. Selamat menonton. Soal nomor 1. Ikatan kimia terjadi karena setiap unsurnya mempunyai A. Neutron dalam inti atomnya, B. Jumlah proton dan neutron yang sama, C. Kecenderungan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, D. Lintasan elektron lebih dari satu, E. Elektron valensi. Jawabannya yang benar adalah C. Ikatan kimia terjadi karena setiap unsur mempunyai kecenderungan memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau golongan yang paling stabil. Soal nomor 2. Pada proses pembentukan ikatan kimia, yang berperan penting adalah A. Nomor atom, B. Elektron, C. Nomor massa, D. Proton, E. Elektron valensi. Jawabannya adalah E. Karena elektron luar suatu atom disebut juga elektron valensi. Elektron valensi ini digunakan dalam pembentukan ikatan kimia antar unsur-unsur. Soal nomor 3. Unsur-unsur di alam stabil dengan mengikuti konfigurasi dari golongan A. Alkali, B. Alkali tanah, C. Karbon, D. Halogen, E. Gas mulia. Jawabannya benar adalah E. Unsur-unsur di alam stabil dengan mengikuti konfigurasi dari golongan E. Gas mulia. Soal nomor 4. Di antara unsur-unsur di bawah ini, yang paling stabil adalah A. 8P, B. 9Ki, C. 12R, D. 18S, E. 20R. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari 8P yaitu 2, 6. Konfigurasi elektron 9Ki yaitu 2, 7. Konfigurasi elektron 12R 2, 8, 2. Konfigurasi elektron 18S 2, 8, 8. Konfigurasi elektron 20R 2, 8, 8, 2. Nah, unsur yang paling stabil yaitu golongan gas mulia. Golongan gas mulia memiliki elektron valensi 8. Nah, di sini yang memiliki elektron valensi 8 yaitu 18S. Jawabannya yaitu D. 18S termasuk golongan 8A. Unsur golongan 8A yang tidak mempunyai elektron terluar oktet adalah A. He atau helium, B. Ne, C. Ar, D. Kr, E. Xe. Jawaban yang benar adalah A. He. Helium mengikuti aturan duplet, bukan oktet. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Soal nomor 6. Unsur X dengan konfigurasi elektron 2, 8, 7 dapat mencapai aturan oktet dengan cara A. Melepas 7 elektron, B. Menyerap 1 elektron, C. Melepas 1 elektron, D. Menyerap atau melepaskan 1 elektron, E. Menyerap atau melepaskan 7 elektron. Nah, kaidah oktet sendiri yaitu mempunyai elektron valensi 8. Nah, di sini elektron valensinya 7, yaitu lebih mudah menarik 1 elektron. Jadi jawabannya B. Soal nomor 7.
Unsur X dengan konfigurasi elektron 282 dapat stabil dengan membentuk ion yang bermuatan A plus 1, B plus 2, C plus 3, D min 1, E min 2. Unsur X dapat stabil dengan cara melepas 2 elektron sehingga karena angka 2 dilepas menjadi 28. Karena unsur X melepas 2 elektron sehingga unsur X dapat membentuk ion X plus 2. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Seperti itu teman-teman. Oke. Soal nomor 8. Unsur logam di bawah ini yang melepas 2 elektron agar diperoleh konfigurasi elektron stabil adalah A. 11Na, B. 16S, C. 14Si, D. 19K, E. 20Ca. Langkah pertama yaitu mencari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari 11Na 2, 8, 1. Konfigurasi 16S 2, 8, 6. Konfigurasi 14Si 2, 8, 4. Konfigurasi 19K 2, 8, 8, 1. Konfigurasi 20Ca 2, 8, 8, 2. Nah, di sini yang mudah melepas 2 elektron yaitu 20Ca. 20Ca lebih mudah melepas 2 elektron daripada menarik 6 elektron. Penjabarannya yaitu Ca 2, 8, 8, 2. Ca ini menjadi Ca2 plus 2 elektron 2, 8, 8. Jadi atom Ca stabil dengan cara melepas 2 elektron. Soal nomor 9. Unsur P dengan nomor atom 15 bersenyawa dengan Cl nomor atom 17 membentuk senyawa PCl3. Banyaknya pasangan elektron bebas atau PeB pada atom pusat dalam senyawa PCl3 adalah A. 0, B. 1, C. 2, D. 3, E. 4. Pertama-tama kita tentukan dulu konfigurasi dari unsur P. P dengan nomor atom 15 maka konfigurasinya adalah 2, 8, 5. Kemudian unsur Cl dengan nomor atom 17, Cl sama dengan 2, 8, 7. Sehingga dapat diketahui elektron valensi dari P adalah 5. Dan digunakan untuk berikatan dengan Cl adalah sebanyak 3. P, Cl, Cl, Cl. Elektron valensinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Digunakan untuk berikatan 3, maka sisa 2 elektron atau 1 PeB. Jawabannya adalah B. 1. Oke. Soal nomor 10. Pada molekul N2 dalam kurung nomor atom 7, jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Nah, di sini nomor atom dari N yaitu 7. N7. Kita cari dulu konfigurasi elektronnya. Nah, elektron valensinya yaitu 5. Sini kita gambar N2. N memiliki elektron valensi 5. Kita beri tanda yang berbeda.
2, 3, 4, 5. Nah, di sini jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama yaitu 3 pasang. Jadi jawabannya C. Berikutnya soal nomor 11. Diketahui nomor atom C sama dengan 6, N sama dengan 7, O sama dengan 8, P 15, S 16, Cl 17, dan Br 35. Senyawa-senyawa berikut mengikuti aturan oktet kecuali A. NH3, B. CCl4, C. SO2, D. PBr, E. PCl5. Kita lihat jawaban E. PCl5, P, Cl, 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 Cl 1, 2, 3, 4, 5 dengan elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita lihat di sini elektron valensi dari PCl5 lebih dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka disebut aturan oktet berkembang, sehingga PCl5 gagal atau tidak termasuk mengikuti aturan oktet. Jawabannya adalah E. Soal nomor 12. Senyawa manakah yang momen dipolnya tidak sama dengan 0? A. BCl3, B. PCl3, C. CH4, D. PCl5, E. BeCl2. Jawabannya yaitu B. Karena senyawa kovalen polar mempunyai momen dipol tidak sama dengan 0. Nah, PCl3 merupakan contoh dari kovalen polar. Soal nomor 13. Jenis ikatan kimia yang terjadi karena adanya serah terima elektron dari dua atom yang berkaitan disebut ikatan. A. Ion, B. Kovalen, C. Kovalen polar, D. Kovalen nonpolar, E. Kovalen koordinat. Jawaban yang benar adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk karena serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam adalah ikatan ion. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 14. Ikatan elektrovalen paling mudah terbentuk dari persenyawaan antara unsur A. Golongan alkali dengan golongan alkali tanah, B. Golongan halogen dan golongan alkali, C. Golongan halogen dan golongan halogen, D. Golongan alkali tanah dan golongan halogen, E. Golongan oksigen dan golongan alkali. Jawabannya yaitu B. Golongan halogen, yaitu golongan 7A, dan golongan alkali, yaitu golongan 1A. Soal nomor 15. Diketahui unsur-unsur P, Q, R, S, dan T dengan nomor atom berturut-turut 19, 20, 13, 15, dan 35. Ikatan ion dapat terjadi antara atom-atom unsur A. Q dan T, B. T dan S, C. P dan Q, D. R dan P, dan E, Q, dan F. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari ikatan ion. Ikatan ion terbentuk karena serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam yang mengandung ion positif dan ion negatif. Setelah kita cari elektron valensi dari P, Q, R, S, dan T dengan nomor atom 19, 20, 13, 15, dan 35, maka dapat disimpulkan jawaban dari nomor 15 adalah A.
dengan penjelasan atom Ki membentuk ion Ki2+, sedangkan atom T membentuk ion T-, sehingga Ki2+ plus T- menghasilkan Ki-T2, di mana Ki-T2 ini mengandung ikatan ion. Jadi jawabannya adalah Ki dan T. A. Soal nomor 16. Diketahui konfigurasi elektron X sama dengan 282, Y sama dengan 287. Senyawa yang terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah A. XY ikatan ion, B. XY2 ikatan ion, C. X2Y ikatan ion, D. XY2 ikatan kovalen, E. XY ikatan kovalen. Nah, di sini X konfigurasinya 282. Elektron valensinya 2, yaitu mudah melepas elektron. Jadi X membentuk X2+. Konfigurasi elektron dari Y yaitu 287. Elektron valensinya 7, itu mudah menarik satu elektron. Jadi Y membentuk Y-. Senyawa yang terbentuk dari unsur X dan Y adalah X2+ plus Y-, menjadi XY2 ikatan ion. Jadi jawabannya XY2, B. Soal nomor 17. Pasangan senyawa di bawah ini yang semuanya mengandung ikatan ion adalah A. NH3 dan KCl, B. CO2 dan BaCl2, C. H2O dan CCl4, D. NaCl dan KBr, E. HF dan LiCl. Ikatan ion terbentuk dari atom logam dan atom non-logam. Dari kelima jawaban, yang semuanya atau kedua-duanya mengandung atom logam dan non-logam adalah D. NaCl dan KBr, di mana Na adalah logam natrium dan K termasuk logam kalium. Soal nomor 18. Sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki oleh suatu senyawa elektrovalen adalah A. Tidak menghantarkan arus listrik, B. Lelehan menghantarkan arus listrik, C. Larut dalam benzena, D. Mudah menyublim, E. Titik leleh rendah. Nah, di sini yang ditanyakan senyawa elektrovalen. Senyawa elektrovalen merupakan ion. Jadi jawabannya B. Lelehan menghantarkan arus listrik. Soal nomor 19. Jika dalam berikatan dengan atom lain, suatu atom menggunakan secara bersama-sama sepasang elektron, maka ikatannya disebut A. Kovalen, B. Logam, C. Elektrovalen, D. Van der Waals, E. Ikatan hidrogen. Jawabannya senyawa kovalen terbentuk dari atom-atom yang berikatan dengan cara menggunakan secara bersama-sama pasangan elektronnya. Gitu. Oke. Soal nomor 20. Jika unsur 6A berikatan dengan 9B, maka rumus senyawa dan jenis ikatan yang terjadi berturut-turut: A. AB ionik, B. AB kovalen, C. AB2 kovalen, D. AB4 ionik, E.
Ab4 kovalen. Nah, konfigurasi elektron dari 6A yaitu 2, 4. Elektron valensi dari 6A yaitu 4. Lebih mudah melepas dan juga bisa menangkap elektron. Di sini kita memakai yang melepas elektron. Jadi A4-. Konfigurasi elektron 9B yaitu 2, 7. Elektron valensinya 7. Lebih mudah menangkap 1 elektron. Jadi B-. Nah, di sini rumus senyawa dan jenis ikatan yang terjadi berturut-turut adalah A4- plus B- menjadi AB4 kovalen. Jadi jawabannya yaitu E. Soal nomor 21. Pasangan molekul di bawah ini yang merupakan molekul polar dan non-polar adalah A. O2 dan H2O, B. HCl dan NH3, C. CH4 dan PCl5, D. PCl3 dan CCl4, E. SF6 dan HBr. Pertama-tama kita perlu ketahui dulu apa itu molekul polar dan non-polar. Salah satu ciri dari molekul polar adalah memiliki PeB. Kita langsung jawaban D misalnya. PCl3. P memiliki elektron valensi 5. 1, 2, 3, 4. Digunakan berikatan dengan Cl sebanyak 3, maka masih sisa 2 yang disebut PeB. Kemudian CCl4, C, Cl, 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 Cl. C memiliki elektron valensi 4. Berikatan dengan Cl, dan voila, tidak ada elektron bebas, pasangan elektron bebas, maka disebut nonpolar. Polar, nonpolar. Jawabannya adalah D, PCl3 dan CCl4. Soal nomor 22. Pembentukan ikatan kovalen koordinat antara NH3 dan BF3 berhubungan dengan A. Pertambahan jumlah elektron pada kulit valensi N, B. Pengurangan jumlah elektron pada kulit valensi N, C. Pemindahan elektron dari N ke B, D. Pemindahan elektron dari B ke N, E. Penggunaan bersama sepasang elektron antara N dengan B. Nah, di sini kita menggambar NH3. N memiliki elektron valensi 5. 1, 2, 3, 4, 5. H memiliki elektron valensi 1. Nah, 1, 1, 1. Nah, selanjutnya BF3. B, F, F, F. B memiliki elektron valensi 3. F memiliki elektron valensi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini menjadi NH3. Ini ditulis ulang ya. BF3. Ini di sini ya. Nah, ikatan kovalen koordinasi terjadi karena atom N dari NH3 menyumbang pasangan elektron ke atom B dalam BF3 dan digunakan bersama dalam berikatan membentuk NH3 BF3. Ini ya, elektron jadi pasangan elektron bersama yaitu ini. Jadi jawabannya yaitu C. Pemindahan elektron dari N ke B. Soal nomor 23. Kelompok senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen adalah A. H2O, H2S, dan HCl. B. NH3, H2S, dan HF. C. H2O, PH3, dan HBr. D. HF, NH3, dan H2O. E. NH3, H2O, dan HBr. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terdapat pada senyawa yang mengandung unsur N, O, dan F. Dari kelima jawaban yang ketiga-tiganya mengandung unsur N, O, dan F adalah D. HF, NH3, dan H2O. Soal nomor 24. Perhatikan konfigurasi elektron di bawah ini. X 1s2, 2s2, 2p2. Y sama dengan 1s2, 2s2, 2p5. Jika kedua unsur membentuk rumus XY4, maka bentuk molekul dan kepolaran senyawa tersebut adalah A. Segitiga datar polar. B. Segitiga piramidal nonpolar. C. Tetrahedral nonpolar. D. Segitiga bipiramidal polar. E. Bentuk V nonpolar. Nah, tadi kan rumusnya XY4. Dicari dulu PEI dan PEB-nya. PEI sama dengan jumlah Y. Jumlah Y-nya yaitu 4. Nah, untuk mencari PEB, rumusnya elektron valensi dikurangi PEI dibagi 2. Elektron valensinya 4 dikurangi PEI 4 dibagi 2, yaitu 0. Jadi XY4 tidak memiliki PEB. XY4
berbentuk tetrahedral karena menurut rumus jika PEI berjumlah 4 dan PEB berjumlah 0 berbentuk tetrahedral, dan karena tidak memiliki PEB maka termasuk senyawa nonpolar. Jadi jawabannya yaitu C, tetrahedral nonpolar. Soal terakhir, nomor 25. Perhatikan konfigurasi elektron di bawah ini. X sama dengan 1s2, 2s2, 2p3. Konfigurasi Y 1s2, 2s2, 2p5. Jika kedua unsur bergabung, maka bentuk molekul dan kepolaran senyawa tersebut adalah A. Segitiga datar polar, B. Segitiga piramidal polar, C. Tetrahedral polar, D. Segitiga bipiramidal polar, E. Bentuk V non-polar. A. Segitiga datar polar, B. Segitiga piramidal polar, C. Tetrahedral non-polar, D. Segitiga bipiramidal polar, E. Bentuk V non-polar. Pertama-tama, marilah kita baca Bismillah. Okay. Kemudian kita konfigurasikan untuk mencari elektron valensi dari unsur X dan Y. Dari konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3 maka 2, 5. Kemudian konfigurasi dari Y 1s2, 2s2, 2p5 maka 2, 7. Sehingga unsur X menarik 3 elektron. Unsur Y menarik 1 elektron. Sehingga untuk menyamakannya atau menyetarakannya dikalikan 1 dikalikan 3 sehingga X Y 3. Kita buat bentuk molekulnya X Y Y Y. X memiliki 5 elektron valensi 1, 2, 3, 4, 5. Y mempunyai 7 elektron valensi 1, sehingga terdapat 3 sehingga dapat dilihat terdapat 3 PEI atau 3 pasangan elektron ikatan dan 1 PEB, 1 pasang PEB. Bentuk yang sesuai dengan 3 PEI dan 1 PEB adalah segitiga piramidal. B. Karena mempunyai pasangan elektron bebas maka disebut polar. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat Dan dapat mempermudah belajar teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.